Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan membaca mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah membaca hadis-hadis tentang sabar. Sabar ketika terkena musibah, bersabar agar mendapatkan pahala yang banyak. Dan bersabar itu macam-macam. Ada bersabar dalam ketaatan, ada sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika musibah, dan ada pun sekarang sabar menahan amarah. Karena orang yang tidak marah bisa mengendalikan emosinya, amarahnya adalah orang yang sabar. Ahlul ilmi mengatakan al-ghadabu jima'u kulli syarrin. Marah itu mengumpulkan setiap keburukan. Banyak sekali kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang diawali dengan marah. Marah itu adalah sifat yang berbahaya. Berapa banyak orang terluka, anak jadi cacat gara-gara orang dewasa yang sedang marah. Berapa banyak seorang istri yang diceraikan suaminya gara-gara suaminya sedang marah. Dan berapa banyak apalagi zaman ini yang nyawa melayang gara-gara orang sedang marah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Mubarak pernah ditanya, "Wahai Imam, siflana, tolong sampaikan kepada kami apa akhlak yang mengumpulkan semua kebaikan." Beliau katakan, "Utrukil ghadaba, jauhilah yang namanya marah." Ketika marah, orang emosinya tidak terkontrol, tangannya tidak terkontrol, mulutnya itu tidak terkontrol. Maka ketika seseorang sedang marah, emosinya memuncak sampai ubun-ubun, maka dia akan murojaah, mengingat-ingat kembali nama-nama kebun binatang, penghuni kebun binatang. Itu pelajaran TK itu ingat semua. Maki-maki orang kayak gajah, kayak kerbau, semua macam-macam. Mulutnya tidak terkontrol. Maka oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang bisa membanting kawannya. Bukanlah orang yang kuat yang merupakan juara pertandingan gulat. Namun orang yang kuat, orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika dia itu sedang marah. Muttafaqun alaihi
hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka kebiasaan orang Arab zaman dulu ada perang tanding, ya, bela diri zaman dulu itu banting membanting gulat. Kalau mereka kan apa? Pencak silat. Kalau bela diri dunia di antara itu tinju. Kalau tinju kan nggak boleh karena mukul wajah. Wajah itu nggak boleh dipukul. Bahkan kalau perang pun sebisa mungkin dihindari wajah. Tapi kalau gulat itu kuat-kuatan otot, besar-besaran power sama teknik. Maka kalau ada dua orang bertanding gulat, yang menang adalah yang bisa banting kawannya. Dan orang yang juara gulat itu tentu orang yang kuat. Bahkan ini juaranya itu menang TKO. Kan ada orang menang bela diri itu karena menang poin, nggak ada yang KO. Ya, cuma nyentuhkan tangannya, cuma karena sering meskipun nggak kuat dia menang karena poin tapi musuhnya nggak KO. Tapi kalau gulat musuhnya harus geblak, harus kebanting. Dan ini kalau diadakan di sini yang menang siapa nih Pak? Kalau jamaah ini, Pak Rofil. Nah, apa nggih? Masyaallah. Nah, tentu juara gulat itu adalah orang yang kuat. Namun menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang kuat yang sebenarnya bukanlah orang yang juara gulat. Namun sebenarnya orang yang kuat berdasarkan atau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang bisa mengontrol dirinya ketika dia sedang marah. Maka marah itu masuk ke dalam setiap manusia. Orang yang nggak bisa marah atau yang sulit marah itu langka. Ya, ada orang itu masya Allah hampir nggak pernah marah. Kalau dia marah maka orang akan membelanya. Oh, ini si fulan nggak pernah marah. Kalau si fulan marah berarti orang yang lain itu yang salah, dia yang benar. Kenapa? Karena si fulan ini nggak pernah marah. Tapi setiap manusia itu punya potensi marah, karena marah itu letaknya dalam hati ini panas, dongkol, gitu ya. Itu adalah rasa yang ada di dalam hati. Kalau ini setiap manusia ada, maka kalau marah ini dikatakan sifat, maka marah jenis ini tidak bisa dihilangkan. Pasti orang itu ada rasa marah. Ketika dihina, namanya orang yang marah. Ketika istrinya direndahkan, ya marah. Maka maksud dari hadis ini, orang yang marah itu ketika marah hatinya, tapi tidak sampai melakukan perbuatan yang tercela, tidak sampai membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih besar. Karena setiap kita bisa marah, sing marah hatinya. Tetapi ketika marah, ketika hati itu panas, dia bisa jaga lisan, dia bisa jaga perbuatan. Oleh karena itu orang yang sabar, dan Imam Nawawi masukkan bab hadis ini dalam bab sabar, adalah orang yang bisa pegang setir ketika emosinya memuncak. Sedangkan orang yang fisiknya kuat, juara pertandingan gulat, tetapi tidak bisa menguasai dirinya ketika marah, maka dia adalah orang yang lemah. Ketika orang sedang marah, hatinya panas, maka seakan-akan akalnya itu hilang. Piring baru beli dibanting, biar nggak enak. Istrinya dipukul, anaknya dipukuli, lemari yang nggak ikut salah dijotos, gitu ya. HP yang harganya jutaan dibanting. Nggak ada rasa eman, nggak ada. Kapan? Pas marah. Tapi nanti ketika marahnya sudah
sudah mereda, dia mikir, oh emang ya, saya beli ini 2 juta, 3 juta, kok saya banting? Kapan dia akan merasa eman dengan HP-nya? Kalau marahnya sudah hilang. Kadang orang marah mukulin anaknya, sapu itu sampai patah, anaknya sampai berdarah-darah, bahkan sampai masuk rumah sakit. Ketika mukuli, dia melampiaskan amarahnya, dia nggak kasihan pada anaknya. Tapi ketika marahnya mereda, menyesal dia, menangis dia. Kenapa kok saya bisa tega menyakiti darah dagingku sendiri? Kenapa? Karena adanya sifat marah. Maka oleh karena itu syariat Islam ini mengajarkan kepada kita, kalau marah lakukan ini, jangan dilampiaskan. Nanti disebutkan di akhir. Karena orang yang marah seringkali setelah marah itu menyesal. Bahkan ada orang yang marah sampai berujung dengan kekufuran. Gara-gara marah jadi kafir ada. Ketika terkena musibah, dia merasa tidak terima. Bukan hanya memarahi orang-orang di sekitarnya, dia pun marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengucapkan kata-kata kufur. Ya Allah, gak salah taiki, saya kok diberi cobaan seperti ini. Saya itu loh orang baik. Allah tidak sayang kepadaku. Allah ini kayaknya salah. Na'udzubillah. Itu ucapan kufur. Tapi dengan entengnya dia ucapkan itu karena sedang marah. Seringkali orang yang dikuasai oleh amarah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis ke-46. Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Suatu ketika aku sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan di waktu itu ada 2 orang laki-laki yang saling mencaci, ilok-ilokan. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. Salah satu dari mereka itu marah sampai wajahnya itu memerah dan urat-urat lehernya itu menegak. Orang kalau marah itu bikin hipertensi sejak zaman dulu. Mukanya memerah, kemudian urat-uratnya itu menegak. Itu biasanya kalau dipukul nggak terasa nih Pak, di waktu itu. Gitu ya. Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar akal. Kapan? Ketika sedang dikuasai amarah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajidu. Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang mana kalau dia ucapkan kalimat ini, maka yang terdapat dirinya itu akan hilang. Rasa marah yang menjangkiti dirinya itu akan sirna. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dzahaba anhu ma yajidu. Seandainya dia mau mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, maka rasa marahnya akan hilang. Maka orang-orang yang mendengar sabda Nabi ini mengatakan kepada orang yang sedang marah, ta'awwad billahi minasyaitonir rajim, wahai fulan, segera kamu berlindung kepada Allah, ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, yang namanya para sahabat itu juga manusia. Sahabat generasi terbaik umat ini, mereka pun ternyata bisa marah. Namun karena mereka pernah marah, akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menanggulangi marah. Alhamdulillah kok di waktu itu ada kejadian seperti itu, sehingga Rasul mengajarkan resepnya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awud isti'adzah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ada orang marah kok disuruh ta'awud, menunjukkan amarah itu datangnya dari setan. Ketika ada orang marah, maka setan senang, setan malah ngompori. Oleh karena itu, seringkali orang yang marah itu dia punya banyak praduga. Begitu melihat sesuatu dia langsung salah paham, marah. Padahal nggak seperti itu kejadiannya, tapi dia nggak peduli. Yang penting bisa melampiaskan amarahnya. Maka setan seakan-akan menutup akalnya, maka setan itu seakan-akan menutup pendengarannya. Akalnya berkurang, rasa kasihannya berkurang, rasa takutnya berkurang. Kapan? Ketika sedang marah. Dan dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam aliran darah manusia. Oleh karena itu nggak heran Allah bersabda, kalau orang marah mukanya itu memerah. Ya. Maka rasa marah ini efek negatifnya banyak. Bisa merusak barang, bisa melukai orang, juga merendahkan kehormatan, termasuk juga menyewu penyakitan. Itu ya, penyakitan. Kalau orang terlalu sering marah, berlebihan, biasanya sakit apa Pak? Sakit apa? Masya Allah, mungkin nggak ada yang marah ya. Masya Allah. Bapak-bapak di sini lemah lembut semuanya, Masya Allah. Lemah Pak? Darah tinggi. Pusing. Bahkan ada yang sampai semaput Pak, gara-gara marah. Jadi orang-orang yang punya hipertensi ini, kalau marah nggak boleh dilampiaskan. Ya disuruh yang tenang, disuruh sabar, biar nanti tidak naik tekanan darahnya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, kalau kita itu sedang marah, maka bersegera meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa godaan oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ta'awud. Termasuk marah itu adalah rasa yang dikompori oleh setan. Setan kepingin agar kita marah, dan kita tidak bisa melihat setan. Tidak bisa. Innahu yaraka wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ya. Iblis itu melihat kalian, iblis melihat kalian, dan bala tentaranya melihat kalian dari sisi yang kita tidak bisa melihat mereka. Maka ketika seseorang sedang marah, dia itu dikuasai setan, dan dia tidak bisa nempelin setan, nggak bisa. Dia tidak bisa membuang setan, nggak bisa, karena setan nggak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Allah bisa melihat setan, tapi setan tidak bisa melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kalau ada di antara kita, termasuk saya sendiri, kalau mudah marah, maka banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak zikir, Pak. Banyak zikir. Karena Al-Qur'an menyebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang, tidak mudah emosi, tidak mudah melampiaskan amarah, hatinya tidak gampang panas. Kapan kalau zikir hatinya tenang? Tapi kalau hatinya kosong dari zikir, maka dia mudah marah. Gara-gara hal sepele marah, gara-gara salah meletakkan sandal marah-marah, nggak tahu Pak, yang rapi ini, yang rapi. Gara-gara kotor sedikit marah, nggak tahu ya di sini kita ini menjaga kebersihan, marah-marah. Bahkan ada orang yang marah-marah depan umum. Auzubillah, jangan sampai kita melakukannya. Tapi kalau seseorang itu banyak berzikir kepada Allah, maka diharapkan hatinya lebih tenang. Meskipun ada masalah, tidak gampang emosi. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, tabi'in mukhadram. Beliau itu hidup di zaman Nabi dan beriman, namun tidak sempat ketemu Nabi. Kalau ketemu Nabi jadi sahabat. Tapi beliau tidak ketemu Nabi, maka tabi'in mukhadram. Dan Abu Muslim Al-Khawlani ini termasuk tabi'in yang banyak zikirnya. Banyak zikirnya. Sampai-sampai ada orang heran, sampai mengatakan amajnun sahibukum. Apakah kawan kalian ini yang bernama Abu Muslim ini gila? Kenapa? Karena dia itu komat-kamit terus mulutnya. Bukan komat-kamit mantra, tapi komat-kamit zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pertanyaannya itu pertanyaannya enggak enak. Kalau ditanyakan pada kita, mungkin kita emosi. Ada orang bertanya, Pak, nuwun sewu Pak, panjenengan gendeng ta Pak? Kalau panjenengan gendeng Pak, tak antar ke rumah sakit jiwa, tak bayari Pak. Orangnya sopan tanyanya. Tapi kita marah nggak ditanya seperti itu? Pak, mohon maaf, apakah sampai niki penghuni rumah sakit jiwanya kabur Pak? Ayo Pak, saya antarkan Pak, pakai mobil saya. Kalau kita ditanya seperti itu, marah nggak Pak? Mungkin marah deh. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani, beliau itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tenang. Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, beliau nggak marah, malah menjawab dengan kata-kata yang hikmah. Ini bukan gila, tapi ini itu obatnya gila. Jadi banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah obatnya gila. Kalau nggak zikir, justru itu orang yang gila karena hatinya tidak tenang. Dan manusia yang paling kuat, paling sabar dalam menahan amarah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau marah tidak sampai berbuat zalim. Beliau itu kalau marah maka hanya terlihat di mukanya, di wajah beliau yang mulia, nggak sampai mengeluarkan kata-kata kotor, nggak sampai. Bahkan ketika marah sekalipun, yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah kebaikan. Meskipun marah, yang keluar adalah nasihat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syaitan adalah musuh Bani Adam. Bahwasanya setan
setan adalah musuh manusia. Setan menggunakan segala kesempatan untuk menjerumuskan anak manusia. Ketika anak Adam makan, setan kepingin ikut makan. Ketika kita masuk rumah, setan ingin ikut masuk rumah. Dan masuk rumah kalau kita nggak zikir. Ketika kita tidur, setan itu bermalam di khaysyum, di pangkal hidung untuk mengganggu manusia. Bahkan ketika sedang tidur, setan itu memberikan mimpi-mimpi yang menyeramkan, macam-macam godaan setan itu. Oleh karena itu, semakin ditekankan untuk istinsyak setelah bangun tidur. Jadi istinsyak ini apa? Menghirup air ke pangkal hidung ketika wudu. Dan itu semakin ditekankan ketika bangun tidur di pagi hari, karena Rasul menjelaskan dalam riwayat Muslim, setan itu bermalam di hidung salah satu dari kalian. Nah, maka untuk dalam rangka menanggulangi setan, maka sungguh-sungguh ketika wudu jangan lupa istinsyak yang sungguh-sungguh. Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk melakukan istinsyak kecuali kalau memang sedang berpuasa. Dan setan juga mengganggu manusia ketika sedang marah. Ini kesempatan bagi setan. Maka kalau kita mengikuti kemarahan itu, berarti kita telah mengikuti langkah-langkah setan. Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka setan untuk menjerumuskan anak manusia itu bertahap, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya, langsung. Termasuk langkah-langkah setan ingin menjadikan agar manusia itu mudah marah. Dan di antara sebab orang marah, orang mudah marah, kalau yang dimakan itu tidak halal. Kalau yang dimakan itu sesuatu yang haram dan tidak barokah. Oleh karena itu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang terdapat di muka bumi yang halal dan thayyib. Kalau halal itu dilihat dari zat makanannya. Halal apa haram? Kalau beras halal, kalau babi haram. Kalau es teh sama kopi halal asalkan tidak berlebihan. Tapi kalau khamr, minuman keras, haram, dilihat dari zatnya. Tapi kalau thayyib dilihat dari cara mendapatkannya. Meskipun zatnya halal, tapi kalau diperoleh dengan cara mencuri, kalau diperoleh dengan cara korupsi, bisa mempengaruhi jiwa. Ada orang yang arogan, suka mukulin orang gara-gara makan duit haram, mempengaruhi jiwa. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk menjauhi langkah-langkah syaitan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis ke-47, yaitu dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kadzaba ghaizan wa huwa qadirun ala ayyun fizahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyarahu minal huril aini ma syaa. Barang siapa yang menahan amarah sedangkan dia dalam keadaan mampu untuk melampiaskannya, maka orang yang seperti ini mendapatkan fadilah. Jadi hadis ini menjelaskan fadilah orang yang sabar, yang menahan amarah. Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji, dimuliakan oleh Allah di hadapan para makhluk yang mulia nanti di hari kiamat, dan sehingga dia dipersilakan untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Nah, marah itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Kalau marah yang sampai puncaknya, yang sampai ubun-ubun, yang biasanya marah jenis ini pasti dilampiaskan. Seringkali digambarkan sampai kepalanya berasap, sampai rambutnya kebakaran, sampai keluar asap dari kupingnya karena saking marahnya, sudah memuncak itu. Tapi ternyata dia tahan amarah itu karena Allah, karena takut kepada Allah, dan karena mengharapkan pahala dari Allah, padahal dia itu mampu melampiaskannya. Entah dia orang yang kuat, entah dia itu penguasa, sebenarnya mampu untuk melampiaskan. Tapi karena takwa kepada Allah, dia nggak lampiaskan. Beda nih, kan ada orang yang nggak mampu melampiaskan karena takut. Oh, dia besar, dia orang kaya, dia pejabat, nggak berani melampiaskan. Tapi ini orang yang mampu, mudah baginya untuk membalas, tapi dia tahan karena takut kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat fadilahnya, dia akan dipanggil di hadapan para bidadari, di hadapan para makhluk yang mulia, kemudian disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Menunjukkan bidadari ini macam-macam, Pak. Modelnya macam-macam. Cuma saya nggak bisa bayangkan nih. Bidadari dunia saja macam-macam ya. Ono sing bangir, ono sing pesek, nggak tahu ada nggak? Cantik tapi pesek. Ada yang rambutnya demikian, macam-macam lah. Kalau merah itu terlalu panjang lebar nanti malah kurang bagus nih. Begitu pula dengan bidadari, bening cantik tapi bermacam-macam, Pak. Ya. Cantiknya orang Jawa beda dengan cantiknya orang Sunda, cantiknya orang Indonesia beda dengan cantiknya orang Eropa, macam-macam, Pak. Punya ciri khas sendiri. Bidadari apalagi? Panjenengan pilih yang mana, Pak? Afrika. Nah, kalau di dunia kan nggak bisa pilih ya. Seringkali nggak bisa pilih sebojoku semonoku. Ono sing oleh sing pesek, ono oleh sing ireng, macam-macam gitu ya. Ada yang manis dan gendut, macam-macam. Itulah wanita dunia seperti itu. Tapi di akhir, Pak, manis semuanya, bening semuanya, cantik semuanya. Tinggal milih, Pak. Tapi ada syaratnya. Amalannya itu menahan amarah, Pak. Fadilahnya luar biasa. Oleh karena itu, ketika panjenengan sedang marah, ingat hadis ini. Aduh, kalau saya marah, nanti orang yang milih bidadari. Tapi kalau saya menahan amarah, semoga besok di hari kiamat bisa milih bidadari. Nah, oleh karena itu para ulama itu menyimpulkan amalan-amalan yang bisa menahan amarah, dan amarah itu wajib ditahan, nggak boleh dilampiaskan.
Ada dua macam cara menahan amarah. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Kalau dengan ilmu, hadis ini meyakini, mengimani bahwasanya surga itu begitu nikmat, diantaranya adalah para bidadari yang cerita. Ngerti dia? Sehingga menguatkan imannya. Ketika marahnya, maka ilmunya yang akan nyetir dia. Itu dengan ilmu. Yang kedua dengan amalan, Pak. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu dengan baca ta'awud. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menahan lisan. Orang kalau marah kemudian lisannya dilepaskan, tambah marah. Kadang dia itu merendahkan orang, membinatang-binatangkan orang, mencaci maki orang, bahkan sampai orang tuanya dicaci, anak turunnya dicaci. Padahal dia marah pada satu orang, tapi ucapannya itu mencela sampai 7 turunan. Ya. Kemudian diantara cara menahan amarah adalah berwudu. Setan itu diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan berwudu menggunakan air. Maka kalau sedang marah, maka monggo berwudu, semoga amarahnya mereda. Dan di antara cara menahan amarah adalah kalau sedang berdiri duduk, Pak. Kalau duduk masih marah, maka tiduran. Nah, jangan malah ketika duduk malah berdiri. Nah, sedang diskusi, kemudian emosi berdiri, tambah besar itu amarahnya. Kalau sudah tiduran kok masih marah, maka tinggalkan tempat. Sebagaimana peristiwa yang dialami oleh sahabat Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, namanya sahabat suami istri ya, namanya rumah tangga ya kadang marahan, ya. Sami dengan kita. Maka pernah marahan. Tapi ketika marah, Ali nggak ngaplok istrinya, enggak. Tapi beliau tinggalkan tempat itu. Kalau di situ tambah marah. Dan sahabat Ali meninggalkan tempat menuju mana? Bukan menuju warung, Pak. Bukan menuju tempat maksiat, Pak, tapi menuju masjid, tidur di sini. Nah, apalagi di sini ada kipas, Pak, enak, Pak. Nah, jadi pada nanti panas-panasan dengan istri di rumah, maka menepi sebentar ke masjid sambil kipasan, sambil ASEAN monggo. Dalam rangka meredakan amarah. Tapi kalau amarahnya sudah reda, pulang, Pak. Jangan hidup di masjid. Kalau tidur di rumah, kalau tidur di masjid nanti pas iktikaf. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang disampaikan, mau ditanyakan, monggo kami persilahkan. Monggo, Pak Robin. Monggo, Pak Robin. Apakah marah itu selalu dikatakan negatif, Ustaz? Bisa nggak marah itu positif? Contoh misalkan marah dalam perang, atau marah anak kita itu nggak sholat, itu gimana, Ustaz? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ketika kita marah, kadang-kadang kita itu kan sulit mengendalikan, ya kan? Nah, seperti yang disampaikan tadi ada beberapa cara untuk mengendalikan marah. Nah, bagaimana kalau kita seandainya marah melukai pada diri kita sendiri? Itu hukumnya gimana, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Marah itu terbagi menjadi dua. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Namun secara umum tercela, meskipun ada yang terpuji. Di antara bentuk marah yang terpuji adalah marah ketika agama itu direndahkan, ketika syariat Allah diinjak-injak, ketika ada orang menghina Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak boleh ridho, nggak boleh. Kalau kita ridho menunjukkan lemahnya iman kita, kita nggak boleh ridho.
Namun marahnya terukur Pak, bukan membabi buta. Misalkan anak kita nggak mau sholat, maka nggak boleh Pak. Anaknya diikat, kakinya di atas, kepala di bawah, nggak boleh. Kemudian ketika anaknya nggak mau sholat, ambil kupingnya satu, bok 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 bok, sampai merah mau putus, nggak boleh. Atau ngambil sapu, dipukuli sampai patah sapu 10, nggak boleh. Terukur Pak. Misalkan kalau anak itu nggak mau sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian itu sholat dan mereka berumur 7 tahun. Maka di waktu itu cuma ngomel kok, orang tua cerewet, nggak boleh mukul Pak, apalagi sampai membekas. Kalau anaknya nggak berangkat sholat, kan anak kecil ya, maka orang tuanya itu nggak berhenti ngomong, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Bahkan kalau bisa dimotivasi, kalau kamu sholat, bapak belikan mainan baru. Itu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Namun pukullah mereka kalau mereka itu berumur 10 tahun tapi tetap nggak mau sholat. Tapi pukulannya itu pukulan yang tidak menyakiti, tapi pukulan pendidikan yang tidak membekas, mirip-mirip shock terapi Pak. Jadi sejak kecil anak tidak pernah dipukul, umur 10 nggak mau sholat dipukul, akhirnya shock terapi. Oh ternyata sholat itu penting. Sejak kecil aku tidak pernah dipukul oleh bapak, umur 10 nggak mau sholat dipukul oleh bapak, berarti sholat itu penting, saya harus sholat. Tapi kalau sejak kecil bapaknya itu doyan ngantemi, pakai sandal, pakai kemucing, pakai sabuk, ini zalim pada anak. Kemudian umur 10 nggak mau sholat dipukulin lagi, kata anaknya wis menter Pak, terus nambah kecilin kebui kok, terus gak peti lagi. Maka nggak boleh pukul anak sembarangan. Oke. Yang nomor 2 mau apa gitu Mas Yumi kalau? Melukai diri sendiri. Oke. Jadi melukai orang lain nggak boleh, melukai diri sendiri juga tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah" dalam surat Al-Baqarah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi segala perbuatan yang menyakiti diri itu dilarang, dilarang. Seperti bunuh diri, seperti tato, memang tubuh kita, tapi Allah yang bukan yang bikin aturan. Allah itu yang sebenar-benarnya memiliki kita. Ya. Maka menyakiti diri sendiri dengan obat-obatan yang terlarang, misalkan dengan minum khamr misalkan, maka itu semuanya terlarang. Masih banyak solusi lain ketika marah, itu masih banyak. Oke. Dan diantaranya adalah dengan mengharapkan apa? Bidadari tadi. Contohnya apa Pak? Menyakiti diri ini Pak. Ya, takwa tadi Ustaz. Dalam